Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai majelis baru di hari Ahad pagi di Masjid Pogung Raya. Bersama-sama dimulai dari pertemuan kali ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang penuh dengan keberkahan, yang telah memberikan dampak kepada banyak orang, yang telah membantu banyak para penuntut ilmu untuk naik level dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Itulah dia kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adab Al-Alim wal Muta'allim, karya Al-Imam Badruddin Muhammad Ibn Jama'ah Al-Syafi'i Al-Kinani rahmatullah alaih rahmatan wasi'atan. Saya akan berikan sebuah pengantar terlebih dahulu, sebuah muqaddimah ringkas dari saya sebelum kita nanti membaca dari buku Tazkiratus Sami' secara langsung. Dan qadarullah, yang kita rencanakan buku yang dibagikan adalah buku yang memuat teks Arab aslinya beserta terjemahnya sekaligus. Qadarullah ada miskomunikasi sehingga yang dibagikan kepada para peserta hanyalah versi terjemahnya saja, sehingga nanti mungkin kita akan coba bagikan versi PDF yang memuat teks Arabnya, nanti akan disusulkan di grup insyaallah. Baik, sebagai pengantar, sebelum kita membaca kitab Tazkiratus Sami', saya ingin membawakan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, yang riwayat ini dibawakan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Kata Abu Darda rahimahullah radhiyallahu anhu, ketika Abu Darda menjelaskan tingkatan-tingkatan para penuntut ilmu, ada 4 tingkatan penuntut ilmu. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, yang pertama adalah kun aliman, jadilah engkau sebagai seorang alim, sebagai orang yang berilmu. Au muta'alliman, kalau tidak bisa menjadi seorang alim, jadilah seorang muta'allim, seorang pembelajar, seorang pelajar yang punya mental pembelajar. Kalau tidak bisa menjadi seorang muta'allim, jadilah seorang muhibban, orang yang mencintai ilmu. Kalau juga tidak bisa, au muttabi'an, jadilah seorang pengikut saja.
Ini 4 tingkatan orang dalam hal ilmu yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, yang permisalan yang sering saya sampaikan untuk memahami kategorisasi penuntut ilmu yang dibawakan oleh Abu Darda tersebut ibarat sumur. Seorang alim dialah sumbernya. Seorang alim dialah sumbernya. Ibarat sumur, dialah yang mengalirkan air tersebut, yang memunculkan air tersebut. Itulah dia seorang alim. Kita berbicara di sini adalah imam-imam besar kita, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alaihim. Mereka lah para ulama kita yang sesungguhnya, para alim. Adapun kita semua, termasuk pun guru-guru antum secara umum di Indonesia, para asatizah, para dai yang ada di Indonesia, mereka termasuk dalam kategori yang kedua, yaitu muta'allim, para pembelajar. Para pembelajar ibaratnya mereka adalah orang-orang yang mereka mengambil air dari sumur tersebut. Di antara ciri khas para muta'allim ini, ciri khas para pembelajar ini, mereka memiliki ilmu alat. Mereka memiliki alat untuk mengambil air dari sumur tersebut. Maka ibarat sumur, dialah yang pandai mengoperasikan katrolnya, dialah yang memiliki tali dan memiliki embernya, memiliki kemampuan untuk mengangkat dan membawa air tersebut di dalam ember. Inilah para muta'allim, orang yang punya ilmu alat untuk mengambil dari sumbernya secara langsung. Lalu ada muhibban, orang-orang yang mereka cinta ilmu. Ibarat sumur tadi, orang-orang yang mereka sadar air itu penting untuk kehidupan mereka. Kami butuh air, tapi tidak punya alat untuk mengambil dari sumur tersebut. Lebih-lebih sumurnya adalah sumur yang dalam misalnya, butuh alat di situ. Mereka tidak punya alat. Maka dalam praktek kita dalam menuntut ilmu, para muhibban ini adalah orang-orang yang punya semangat untuk mengaji. Dia senantiasa mencari di mana ada kajian-kajian, namun tidak punya ilmu alatnya, tidak mampu dia mengikuti kajian-kajian yang terstruktur, tapi kecintaan terhadap ilmu itu ada, memang tidak punya alatnya. Baru yang terakhir adalah mutabbi', orang yang cuma ikut-ikutan. Kalau ada kajian ya ikut, kalau tidak ada kajian ya sudah, tidak ada apa-apa. Beda dengan para muhibban tadi, dia mencintai, dia mencari, tapi memang dia tidak punya ilmu alatnya. Maka inilah 4 tingkatan penuntut ilmu. Saya sering katakan di banyak majlis, kita kalau mau naik level, terkhusus dari level 3 ke level 2 tadi, dari level muhibban menjadi muta'allim, ada 3 ilmu alat yang harus kita miliki. Kalau mau naik level, ada 3 ilmu yang harus kita kuasai, yang menjadi alat bagi kita tadi ibaratnya mengambil air dari sumbernya, mengambil ilmu dari para ulama kita secara langsung. Yang pertama adalah bahasa Arab. Antum kalau mau naik level, mau tidak mau harus menguasai bahasa Arab, karena sumber ilmu kita tadi ibarat sumur tadi, sumbernya berbahasa Arab. Kitab-kitab para ulama Islam, hatta ulama tersebut dia tidak berbahasa Arab, tidak berbangsa Arab, mereka pun menulis kitab-kitab mereka dalam bahasa Arab. Maka inilah dia ilmu yang pertama, kalau mau naik level kuasailah bahasa Arab. Lalu yang kedua, kuasailah ilmu usul dalam setiap cabangnya, dalam fikih ilmu usul fikih, dalam hadis ilmu mustalah hadis, dalam tafsir ilmu usul tafsir, dan seterusnya. Menguasai ilmu usul akan membantu kita untuk naik level menjadi muta'allim. Ibaratnya kita sudah belajar cara mengambil air tadi seperti apa, disitulah kita diajarkan dalam ilmu usul itu. Baru yang ketiga adalah adab dalam menuntut ilmu. Dalam pembahasan adab menuntut ilmu lah kita akan belajar tentang metodologi, bagaimana caranya kita belajar yang benar,
jalan mana yang harus kita tempuh, buku apa yang harus kita pelajari, bagaimana anak tangganya. Disitulah kita belajar. Di ilmu adab, menuntut ilmu inilah kita akan belajar, sehingga akan membantu seseorang untuk naik level. Disitulah letak kitab Tazkiratus Sami' ini. Sebuah kitab yang mengajarkan adab bagi para penuntut ilmu, termasuk adab alim dan muta'allim. Coba kita kaitkan dengan Abu Darda tadi, perkataan Abu Darda. Level 1 tadi apa? Alim. Level 2 muta'allim. Istilah itu yang digunakan oleh Ibnu Jama'ah fi adab al-alim wal muta'allim. Adab seorang alim nomor 1, adab muta'allim nomor 2. Kebanyakan kita masih berada di level 3, muhibbun. Kita masih orang-orang yang levelnya, kebanyakan kita belum komplit ilmu alat kita. Maka barang siapa yang dia ingin naik level ke level 2 muta'allim atau bahkan menjadi seorang alim, ini dia metodologinya yang akan diajarkan oleh Ibnu Jama'ah di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adab al-alim wal muta'allim. Inilah yang menjadi banyak hambatan bagi para penuntut ilmu yang ingin naik level. Dikatakan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam Muqaddimah Ta'limul Muta'allim, dua kitab yang sangat banyak dijadikan rujukan di pondok-pondok pesantren di Indonesia tentang buku-buku adab menuntut ilmu adalah Tazkiratus Sami' dan Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji. Dua buku ini yang paling tenar dan paling terkenal untuk dijadikan rujukan. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim inilah Az-Zarnuji mengatakan rahmatullah alaih, "Falamma ra'aitu katsiran min at-tullab al-ilmi fi zamanina." Ketika aku melihat kebanyakan para penuntut ilmu yang hidup di zaman kita ini, di zaman Imam Az-Zarnuji, yajiduna ila al-ilmi, mereka semangat terhadap ilmu, semangat untuk belajar. Tadi orang level 3 tadi, para muhibbun tadi memenuhi kriterianya. Yajiduna ilal ilmi, bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Wala yasilun, namun problemnya apa? Tidak sampai. Kata Imam Az-Zarnuji, mereka tidak sampai di ujung level itu, sehingga tidak berhasil untuk naik ke level muta'allim, tidak berhasil naik kepada level alim. Apa sebabnya? Lima annahum akhta'u tariqah, disebabkan salah metode, cara belajarnya yang salah. Maka cara belajar itulah yang dipelajari dalam adab menuntut ilmu. Sehingga inilah ikhwan rahimani wa rahimakumullah dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, spirit kita dalam mempelajari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adab al-alim wal muta'allim, mudah-mudahan dengan perantara buku ini bisa membantu kita untuk naik level dalam penuntut ilmu. Kita akan berkenalan sedikit dengan penulis kitab terlebih dahulu di pertemuan yang pertama ini, dan juga berkenalan sedikit secara umum bagaimana isi dari kitab Tazkiratus Sami' ini, memberikan kita gambaran umum tentang apa yang akan kita pelajari dan siapa penulisnya. Maka nama lengkap dari Ibnu Jama'ah adalah Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Jama'ah. Jadi nama beliau yang terkenal Ibnu Jama'ah nisbah kepada kakek beliau yang keempat, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Jama'ah. Beliau memiliki nama kunyah Abu Abdullah, nama aslinya adalah Muhammad, nama kunyahnya adalah Abu Abdullah, berasal dari suku Kinanah Al-Kinani. Kemudian mazhab beliau adalah Syafi'i, sehingga Ibnu Jama'ah Al-Kinani Al-Syafi'i, dan beliau memiliki nama laqab Badruddin. Ini yang paling terkenal, orang-orang menyebut Ibnu Jama'ah adalah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah. Bukan nama aslinya Badruddin, tapi adalah laqab. Ya, di zaman ini, di tahun 7 dan tahun 8 adalah zaman yang sangat tenar dengan gelaran-gelaran ini. Makanya Ibnu Jama'ah hidup sezaman dengan An-Nawawi.
Apa gelar laqabnya Nawawi? Muhyiddin. Bapaknya dikenal dengan Syamsuddin. Laqab-laqab seperti ini sangat terkenal digunakan di zaman Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah. Ibnu Jama'ah lahir di tahun 639 Hijriah, jadi di abad 7 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tahun 1241 Masehi. Beliau lahir di masa dinasti Mamluk di kota yang bernama Hammah di Suriah. Jadi beliau berasal dari Suriah. Nah, saya akan sampaikan sedikit tentang perjalanan hidupnya, karirnya, yang ini akan memberikan kita clue tentang kenapa buku Tazkiratus Sami' ini sangat menonjol dalam hal praktis. Antum kalau bandingkan dengan buku-buku adab yang lainnya, hatta bukunya Imam Az-Zarnuji, Tazkiratus Sami' di antara keunggulannya adalah poin-poin yang dibahas oleh Ibnu Jama'ah sangat-sangat praktikal. Kita membaca buku-buku adab itu banyak, contohnya adalah kita diajarkan harus beradab terhadap guru, harus hormat terhadap ilmu. Kebanyakan hanya titik di situ. Sekadar apa engkau memuliakan ilmu, maka sebanyak itulah ilmu yang akan engkau dapatkan. Para ulama menyebutkan demikian. Tapi bagaimana cara memuliakan ilmu itu? Bagaimana kita beradab terhadap guru itu? Tidak banyak buku yang bisa memberikan contoh praktisnya. Tapi Ibnu Jama'ah inilah salah satu keunggulan buku ini. Dia memberikan contoh-contoh praktikal yang akan membukakan mata kita dan banyak mengkoreksi kita. Oh, ternyata selama ini praktek saya kalau menggunakan standar itu tidak beradab. Nah, kita akan lihat perjalanan hidup Ibnu Jama'ah yang ini memberikan kita jawaban kenapa sangat banyak contoh praktikal. Yang pertama, karena perjalanan beliau yang lama bertahun-tahun menjabat sebagai qadi al-qudha, sebagai qadi qudha, sebagai hakim agung. Yang menjabat sebagai hakim agung. Berpindah-pindah dari Palestina, berpindah ke Mesir, berpindah ke Damaskus, menjadi hakim. Punya pengalaman yang panjang, melihat praktek di lapangan, menjadi hakim atas perselisihan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itulah ini yang sangat mempengaruhi gaya penulisan Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami'. Yang kedua, beliau juga diangkat menjadi khatib di banyak masjid, berpindah-pindah juga, sempat menjadi khatib di Masjid Al-Aqsa di Palestina, di Masjid Agung Umayyah di Damaskus, dan juga di Masjid Al-Azhar di Kairo, di Mesir, menjadi khatib. Lalu juga yang paling banyak mempengaruhi gaya kepenulisan dalam kitab Tazkiratus Sami' adalah beliau menjadi pendidik di beberapa madrasah besar di zaman itu. Beliaulah yang membimbing para penuntut ilmu langsung di madrasah. Makanya nanti pembahasannya sangat detail ketika kita membahas adab sukna, ya, adab tinggal di madrasah, sampai pun masalah derap langkah di lantai madrasah itu dirinci oleh Ibnu Jama'ah. Bagaimana kita mengatur derap langkah jangan sampai mengganggu para penuntut ilmu yang sedang belajar. Kenapa bisa sangat rinci seperti itu Ibnu Jama'ah memberikan pembahasan? Karena memang praktek di lapangan yang banyak memenuhi kehidupan beliau. Kemudian di antara guru Ibnu Jama'ah yang terkenal adalah penulis Alfiyah Ibnu Malik. Ya, Ibnu Jama'ah secara langsung belajar nahwu kepada Imam Ibnu Malik dan juga belajar kepada Ibnu Razin atau Ibnu Ruzain. Ada dua cara baca, kalau tidak Ibnu Razin, Ibnu Ruzain, ulama terkenal dalam turat Syafi'i. Bagi yang memperdalam fikih Syafi'i, mau tidak mau akan menyinggung Ibnu Razin atau Ibnu Ruzain. Ini gurunya Ibnu Jama'ah. Adapun muridnya juga banyak murid-murid yang besar, diantaranya As-Subki. Sama kalau kita berbicara mazhab Syafi'i, mesti membahas nama As-Subki. As-Subki adalah murid dari Ibnu Jama'ah. Dan yang perlu kita ketahui, fakta yang menarik juga, Ibnu Jama'ah itu hidup sezaman dengan ulama-ulama besar, sezaman dengan Ibnu Daqiqil Id, sezaman dengan Muhyiddin An-Nawawi,
Makanya ketika menjadi qadi pernah dikadukan fatwanya Ibnu Jamaah kepada An-Nawawi, dibawakan fatwanya Ibnu Jamaah ke hadapan Imam An-Nawawi. An-Nawawi pun memuji fatwa tersebut adalah fatwa yang baik. Dan juga fakta yang perlu diketahui, Ibnu Jamaah sezaman dengan Ibnu Taimiyah dan terjadi perselisihan di antara mereka, termasuk orang-orang ketika itu yang kontra dengan Ibnu Taimiyah, ya bahkan mayoritas orang kontra dengan Ibnu Taimiyah di zaman dulu, mengadukan, diantaranya dikadukan kepada Ibnu Jamaah, bagaimana menurutmu fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah ini? Oleh karena itulah, setelah dikadukan kepada Ibnu Jamaah, maka fatwanya Ibnu Jamaah inilah diantaranya yang menginisiasi hukuman terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dihukum, diberikan pilihan, kamu pergi, kalau tidak ke Damaskus, kalau tidak pindah ke Iskandariyah dengan persyaratan-persyaratan tertentu, atau kamu dipenjara. Ini diantaranya diinisiasi oleh Ibnu Jamaah. Maka Ibnu Taimiyah memilih untuk dipenjara daripada diasingkan. Maka dia memilih untuk tinggal di penjara. Dan Ibnu Jamaah pun berkomentar, insyaallah itulah yang lebih baik bagi dirinya. Ya, ketika Ibnu Taimiyah dia memilih opsi untuk dipenjara. Baik, secara umum tentang kitab ini tadi sudah kita singgung. Di antara yang paling khas dari kitab Tazkiratus Sami adalah dia panduan yang praktis, dalam artian praktikal. Banyak hal yang bisa kita praktekkan di situ, karena tadi pengalaman Ibnu Jamaah yang banyak di lapangan. Kemudian kitab ini juga terkenal, terkhusus di tempat kita, di negeri kita yang bermazhab Syafi'i, karena memang Ibnu Jamaah diakui sebagai salah satu pembesar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Baik, lalu yang terakhir pengantar dari saya adalah tentang metode kita belajar di majelis ini. Yang pertama, kita akan meminta seorang qari nanti untuk membaca dari kitab Tazkiratus Sami. Kita akan bersama-sama membaca teks Arabnya, lalu kita baca terjemahnya juga. Kemudian saya akan berupaya menambahkan faedah dari 3 buku, dan barangkali antum ada yang ingin lebih lanjut mempelajari kitab Tazkiratus Sami ini, ada 3 syarah yang saya rekomendasikan. Yang pertama, syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah mensyarah ini di majelis, lalu ditranskrip, dijadikan kitab. Tersedia PDF-nya di internet, banyak tersebar, sangat bagus syarah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Lalu kedua, yang paling bagus dari syarah ini, bukan syarah sebetulnya, adalah tahzib. Ya, tahzib dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala. Tahzib yang berjudul Al-Mu'lim fi Adabil Alim wal Muta'allim, diberikan catatan yang sangat banyak faedahnya oleh Syekh Hasan Al-Halabi. Ini juga tersedia di internet. Saya sangat-sangat rekomendasikan kalau antum nanti mulai jatuh hati dengan kitab Tazkiratus Sami, buka kitab Al-Mu'lim karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Baru yang terakhir, beberapa catatan ta'liq saya kutipkan dari ta'liqnya Syekh Tariq bin Abdul Wahid Ibnu Ali yang diterbitkan oleh Dar Ibnu Jauzi. Maka saya akan mengambil dari 3 buku tersebut apa-apa yang saya tambahkan dari penjelasan Ibnu Jamaah. Lalu yang terakhir yang saya sampaikan adalah kita akan menutup majelis-majelis kita dengan doa. Ini sekaligus pengingat bagi kita semua, ikhwan. Banyak di antara yang kita yang lupa bahwasanya majelis ilmu adalah di antara waktu dan tempat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, qad ghafartu lahum fa ataituhum ma sa'alu wa ajartuhum mastajabu. Ketika Nabi menjelaskan tentang ada sekelompok malaikat yang mereka tugasnya adalah mencari-cari di mana ada majelis ilmu, lalu akhirnya mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menceritakan kepada Allah tentang aktivitas di majelis ilmu tersebut, apa yang Allah sebutkan? Qad ghafartu lahum, aku ampuni mereka yang duduk-duduk di majelis ilmu tersebut. Wa fa'ataitu hum masalu,
aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta di dalam majelis tersebut, dan aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka minta perlindungan di dalam majelis tersebut. Maka majelis ilmu adalah di antara tempat dan waktu mustajab untuk berdoa. Kita akan berupaya untuk menutup majelis ini dengan doa-doa, dan kata para ulama tetap disyariatkan untuk takmim, untuk mengaminkan. Antum kalau hadir di majelisnya Syekh Abdul Razak sangat lama dalam memimpin doa, dan majelis pun bergemuruh dengan suara amin atas doa yang dipimpin oleh Syekh Abdul Razak dalam majelis-majelis beliau. Lalu yang terakhir, kita akan membuka sesi tanya jawab setelah kita tutup nanti untuk materinya, namun hanya dengan kertas ya, tidak secara langsung. Boleh ikhwan ataupun akhwat, silakan jika ada pertanyaan nanti disampaikan melalui kertas tertulis. Baik, kita baca mulai dari muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Jam'ah rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Semoga Allah selalu memberi kasih sayangnya kepada kita semua, kepada Ustaz, kedua orang tuanya, keluarganya, serta seluruh kaum muslimin, amin. Penulis buku Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa bihi taufiqi, dan dengannya aku memohon pertolongan dan taufik. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyil karim, al-munazzal alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, jiwarihi fi darin na'im. Segala puji bagi Allah yang Maha baik lagi Maha penyayang, yang Maha luas kasihnya, yang Maha mengetahui, pemilik karunia berlimpah. Semoga pujian dan keselamatan terbaik selalu terlimpah ruah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia yang telah menerima turunnya firman Allah yang penuh hikmah dengan terjemahannya, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam. Semoga pujian dan keselamatan tersebut juga dicurahkan kepada keluarganya, para sahabat mulianya yang mendampingi beliau dalam surga penuh kenikmatan. Baik, kita akan banyak membahas akhlak dan adab di dalam kitab ini. Dan tadi sudah disebutkan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam, dan Al-Quran menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu berada di atas budi pekerti yang agung. Para ulama ketika menafsirkan ayat ini biasanya mereka membawakan hadis dari Ibunda Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Apa tafsiran agungnya akhlak Nabi kita Muhammad alaihissalam disebutkan oleh Ibunda Aisyah adalah akhlak Nabi kita Muhammad alaihissalam adalah Al-Quran. Kana khuluquhu al-Quran. Sedikit catatan faedah saja terkait hal ini, terkait hadis ini. Saya masih sering mendapati bahkan di kalangan para penuntut ilmu yang mengistilahkan Nabi itu seperti Al-Quran berjalan. Maka para ulama mereka memperingatkan kalimat seperti ini, Al-Quranu yamshi. Ini memberikan sifat kepada Al-Quran, memberikan sifat Al-Quran, Al-Quran berjalan. Maka kita terhadap Al-Quran tidak sembarangan kita memberikan sifat. Ya, hati-hati dalam kita mengucapkan sifat Al-Quran, termasuk diantaranya ketika mengatakan beliau seperti Al-Quran yang berjalan. Tidak pernah Allah menyebutkan Al-Quran itu memiliki sifat berjalan. Maka kita katakan saja kana khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Nabi kita Muhammad SAW seperti apa-apa yang tertuang di dalam Al-Quran. Baik. Ahsanallahu alaikum. Amma ba'd, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labibu syarha syababih wa yut'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabih husnul adabi alladhi syahida syar'u wal aqlu bi fadlih wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahli. Amma ba'd, sesungguhnya di antara hal penting yang layak untuk disegerakan oleh orang cerdas kala masa mudanya, layak untuk membuat mereka merasa lelah dan dalam menggapainya adalah adab yang luhur. Syariat maupun nalar manusia telah mengakui keutamaannya. Semua suara dan pandangan pun berpadu untuk memujinya.
وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذي جلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثات الأنبياء لعلمهم بمكارم الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة السلف وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتدى بهديهم فيه مشايخ الخلف. Orang yang paling berhak untuk berhias dengan nilai-nilai adab dan paling berhak merengkuh martabat kemuliaan itu adalah ahlu ilm. Dengan adab mereka menduduki puncak kemuliaan dan keagungan. Dengan adab pula mereka memenangkan estafet ilmu yang merupakan warisan para nabi. Itu semua disebabkan pemahaman mereka terhadap akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Keindahan perjalanan hidup para imam dari kalangan keluarga dan sahabat beliau, serta panduan yang menjadi pijakan ulama salaf yang diikuti oleh ulama khalaf setelahnya. Baik, ada dua catatan yang ingin saya sampaikan terkait dua paragraf tadi. Yang pertama, perkataan Ibnu Jama'ah, fa inna min ahammi ma yubadiru bihi al-labib syarkha shababihi. Sesungguhnya di antara hal yang sangat layak untuk disegerakan oleh orang-orang yang cerdas di saat dia masih muda adalah belajar adab tadi. Perlu di-highlight di situ tentang masa mudanya. Karena itulah yang disebutkan oleh para ulama, apa yang Anda bawa menuju usia 40 tahun itulah yang akan terbawa setelahnya. Batas pemuda syabab adalah 40 tahun. Sehingga kita masih punya kesempatan yang luas, kita masih punya potensi yang besar untuk memperbaiki adab tersebut menjelang usia 40 tahun. Barang siapa yang dia datang di pintu gerbang 40 tahun tersebut dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, maka insya Allah itulah yang akan terbawa sampai akhir hayatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia sudah melalui gerbang 40 tahun tersebut, belum dia memperbaiki akhlaknya, adabnya dia tidak perhatian, maka sangat sulit. Illa man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat saja. Sebagian orang Allah berikan rahmat sudah usia 60 tahun baru dapat hidayah, 70 tahun, bahkan ada sebagian ulama baru dapat hidayah usia 70 tahun. Belajar ilmu di usia 70 tahun, akhirnya menjadi ulama besar. Ada, namun ini sangat jarang. Hukum asalnya seorang manusia dia adalah batasnya adalah 40 tahun. Itulah tadi kenapa Ibnu Jama'ah mengaitkan ini dengan masa muda. Kemudian yang kedua, tadi kita melihat kata Ibnu Jama'ah, wa inna ahaqqan nas bihazihi al-khislah al-jamilah wa aulahum bihiyazati hazihi al-martabah al-jalilah ahlul ilmi. Yang paling berhak untuk berhias dengan adab-adab ini dan yang paling berhak untuk mendapatkan martabat yang tinggi ini adalah para ahlul ilmi. Sehingga di sini Ibnu Jama'ah di dalam kitab ini, dalam kitab Tazkiratus Sami', memang akan mengkontekskan pembahasannya itu bagi para alim dan juga bagi para muta'allim. Ini yang pertama, memang konteksnya itu. Lalu yang kedua, karena ini akan mengadres, ya, akan berbicara kepada alim dan muta'allim, standar adabnya sangat tinggi di sini. Standar adab dan akhlaknya sangat tinggi. Ini bukan pembicaraan adab dan akhlak orang-orang awam seperti apa, tidak. Tapi ini berbicara tentang adab dan akhlak bagi para alim dan muta'allim. Oleh karena itulah, dari hal tersebut yang ingin saya sampaikan adalah, bagi Anda atau bagi siapapun yang mungkin mendengar pengajian ini atau membaca kitab Tazkiratus Sami', dia mengatakan, saya bukan penuntut ilmu, saya tidak meniti jalan ilmu. Namun tetap, bagi siapa-siapa saja yang mendengarkan dan membaca kitab ini, dia akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa terkait pelajaran akhlak dan adab. Karena standar yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh Ibnu Jama'ah. Karena tadi prinsipnya adalah yang paling berhak menjalankan adab dan akhlak itu adalah para alim. Yang ini sebenarnya juga bisa dipraktikkan oleh orang-orang yang bukan alim. Oleh karena itulah banyak para ulama kita yang mereka membawakan atau mempelajari kitab ini, menjadikan ini sebagai bahan kajian dalam konteks pelajaran adab secara umum. Masyarakat butuh pelajaran adab,
Yang diajarkan apa? Tazkiratus sami. Masyarakat butuh tazkiyatun nufus, yang diajarkan apa? Tazkiratus sami. Karena tingginya standar yang ditetapkan oleh Ibnu Jamaah di dalam kitab ini terkait bagaimana seharusnya beradab dan berakhlak. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilm. Ibnu Sirin berkata, dahulu para ulama mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Baik, siapa yang dimaksudkan oleh Ibnu Sirin sebagai kanu di situ? Mereka itu siapa? Maka perlu diketahui Ibnu Sirin siapa? Tabi'in. Sighar atau kibar? Sighar tabi. Ya, Ibnu Sirin termasuk sighar tabi'in, sehingga yang dimaksudkan kanu di situ adalah humus sahabah, para sahabat. Lalu yang kedua adalah kibar tabi'in. Ya, kibar tabi'in sekelas Ibrahim An-Nakhai, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, ya murid-muridnya langsung Ibnu Abbas dan seterusnya. Maka ini adalah kibarut tabi'in yang dimaksudkan oleh Ibnu Sirin. Maka mereka itulah para sahabat dan murid-murid langsung dari para sahabat, murid-murid besar dari para sahabat. Apa yang mereka lakukan? Yata'alamuna al-huda atau al-hadiyah. Ada dua cara baca, bisa al-huda atau al-hadiyah. Yang dimaksudkan oleh para ulama salaf dengan al-hadiyah atau al-huda adalah adab. Yang dimaksudkan adalah adab. Maka mereka belajar adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi ada nomenklaturnya seperti itu. Adab dan ilmu itu nomenklaturnya dulu berbeda antara al-hadiyu atau al-huda dengan al-ilmu. Baik. Assalamualaikum alaikum. Wa qala al-Hasan, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatayn thumma as-sanatayn. Al-Hasan berkata, seorang benar-benar berhasil mendapat adab yang luhur setelah melatih dirinya dari tahun ke tahun. Wa qala Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizan al-akbar wa alayhi tu'radu al-ashya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, fama wafaqaha fa huwa al-haq wa ma khalafaha fa huwa al-batil. Sufyan bin Uyainah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah barometer utama. Ia menjadi acuan teladan dalam akhlaknya, rekam jejak hidupnya, petunjuk hidupnya. Segala hal yang mencocokinya itulah kebenaran, segala hal yang menyelisihinya itulah kebatilan. Wa qala Habib bin Syahid li ibnih, ya bunay, ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min al hadith. Habib bin Syahid berkata kepada anaknya, wahai anakku, dekatlah dengan para ahli fikih dan ahli ilmu, belajarlah kepada mereka, teladanilah adabnya. Hal itu lebih aku sukai daripada kamu mendapatkan banyak hadis. Wa qala ba'duhum li ibnih, ya bunay, la an tata'allama baban min al-adab ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min abwabil ilm. Sebagian ulama berkata kepada anaknya, wahai anakku, aku benar-benar lebih menyukai jika kamu mempelajari satu bab saja tentang adab daripada 70 bab ilmu lainnya. Wa qala Makhlad bin al-Husain ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirin min al-adab ahwaj minna ila kathirin min al-hadith. Makhlad ibn al-Husain berkata kepada Ibnu al-Mubarak, kami lebih membutuhkan banyak adab daripada banyak hadis. Baik, itu di antara riwayat-riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Jamaah sebagai pengantar. Masih di muqaddimah akan banyak kutipan-kutipan seperti ini nanti sepanjang perjalanan kita membaca kitab ini. Yang inti dari beberapa jamaah tadi, riwayat tadi adalah menunjukkan bagaimana para salaf mereka mendudukkan adab terlebih dahulu sebelum mereka mendudukkan ilmu. Anak-anak mereka didik dengan adab terlebih dahulu sebelum mereka belajar ilmu. Maka tadi saya sebutkan adab itu kita belajar metode. Ibarat antum belajar di kampus, ya meneliti, mau mengerjakan skripsi, ada metodologi terlebih dahulu yang harus dipelajari. Maka demikianlah kita seharusnya ibaratnya. Jadi kalau Anda S1 mungkin 6 atau 7 semester belajar teori. Kalau saya mengibaratkan Anda 7 semester itu ngaji tematik terlebih dahulu. Mau naik level, ya dapat gelar S1 harus meneliti, harus belajar metodologi terlebih dahulu. Makanya semakin tinggi S2, S3 bahkan tidak ada belajar teori lagi. Ya ibaratnya tidak ada ngaji tematiknya lagi. Langsung terjun
Maka orang-orang yang sudah cukup dengan metodologi. Nah, itulah permisalannya tentang pentingnya kita belajar adab. Terlebih dahulu kita belajar tentang metodologi kita dalam belajar itu seperti apa, agar tadi seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji, tidak lelah kita. Betapa banyak orang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, berlelah mereka belajar karena salah metodologi, mereka tidak sampai. Ya, dan kita menyaksikan ini di majelis yang mungkin antum di Jogja, bersyukur berjumpa dengan banyak talib dari kalangan mahasiswa di banyak kota di mana pengajian-pengajian itu dipenuhi oleh orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sudah mayoritas rambut dan jenggotnya berwarna putih. Kita saksikan berpuluh-puluh tahun ngaji, ikhwan, berpuluh-puluh tahun ngaji, bahkan belasan tahun dan berpuluh-puluh tahun, ada yang sampai 20-an tahun saya dapati, tidak naik level dalam menuntut ilmu. Melompat dari kajian tematik satu ke kajian tematik yang lainnya. Kita tidak mencela kajian tematik, tapi ini diantara indikator kita dalam kita ini di level mana tadi saya sebutkan. Muhibbun tadi, orang-orang yang mereka semangat terhadap ilmu, tapi mereka tidak bisa mengakses langsung sumber ilmu itu. 20 tahun belajar, duduk di majelis, tidak bisa langsung mengakses perkataan-perkataan para ulama, buku-buku para ulama, tidak bisa. Maka di situ ada hal yang perlu diperbaiki. Itulah sebabnya tadi kita baca beberapa kutipan dari para salaf tentang pentingnya kita belajar adab. Dan tentu ya tadi disebutkan dalam riwayat Al-Hasan, belajar adab itu butuh waktu. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, tajidun nas ma'idan, engkau akan dapati manusia itu seperti barang tambang. Engkau akan dapati manusia itu seperti barang tambang. Apa maksudnya manusia itu seperti barang tambang? Ketika seseorang melakukan proses mining, mineral-mineral yang dia dapatkan itu berbeda-beda, ya, banyak mineralnya. Maka maksudnya kata para ulama adalah karakteristik manusia itu berbeda-beda, akhlak mereka itu berbeda-beda, apa yang mereka bawa. Mungkin bisa kita katakan ada sebagian orang yang dia sejak lahirnya dilahirkan sebagai orang yang penyabar. Nanti akan kita pelajari tentang adab, ilmu bagaimana harus bersabar. Ada orang yang dia sejak lahir memang sudah penyabar, tidak terlalu besar effort dia untuk belajar menjadi orang yang sabar. Tapi Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda. Tajidun nas ma'idan tadi, ada orang yang dia betul-betul berjuang untuk mendapatkan kesabaran itu, sehingga dia butuh waktu yang panjang untuk mewujudkan akhlak mulia, yaitu menjadi hamba Allah yang penyabar. Nah, sehingga mungkin PR kita berbeda-beda dalam kita belajar adab dan akhlak ini. Kita sudah dilengkapi oleh Allah. Memang kita sudah membawa adab seperti ini, tapi kita lemah di hal yang lainnya. Yang perlu kita berikan di situ adalah, berikan catatan adalah proses kita untuk belajar adab dan akhlak itu sesuatu yang panjang, ya, adalah sesuatu yang panjang, bahkan berpuluh-puluh tahun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mubarak. Baik, kita lanjutkan. Ahsanallahu alaikum. Wa qila li Syafi'i radhiyallahu an, "Kaifa shahwatuka lil adab?" Faqala, "Asma'u bil hafi minhu mimma lam asma', fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an fatan'ama bih." Qila, "Wa kaifa talabuka lahu?" Qala, "Talab al-mar'ati al-mudill talabul mar'atin mudillah waladaha wa laysa laha ghairu." Seorang berkata kepada Syafi'i rahimahullah, "Bagaimana gairahmu terhadap adab?" Beliau menjawab, "Ketika aku mendengar satu huruf mengenai adab yang belum pernah aku dengar, maka semua anggota badanku berharap memiliki pendengaran agar bisa menikmatinya." Beliau ditanya kembali, "Bagaimana caramu mempelajari adab?" Beliau menjawab, "Layaknya pencarian seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya." Mudah-mudahan antum semua merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh Imam Syafi'i ini. Dan saya termasuk orang yang sangat jatuh hati dengan kitab Tazkiratus Sami'. Saya berangan-angan, ya, setiap orang yang saya kenal mengkhatamkan kitab ini. Saya berangan-angan setiap orang yang saya kenal mengkhatamkan kitab ini, karena banyaknya manfaat yang saya pribadi dapatkan dari pembahasan kitab ini. Kitab yang sangat bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti bisa mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bagaimana gairahmu terhadap adab? Ketika aku mendengar satu huruf saja mengenai adab yang belum pernah aku dengar, maka semua anggota badanku berharap memiliki pendengaran
agar bisa mendengarkan secara seksama tentang adab tersebut, saking bergairahnya, saking bersemangatnya untuk mempelajari bab adab tersebut. Dan sedikit catatan faedah dari terjemahnya keliru rahimahullah. Yang benar Ibnu Jam'ah menyebutkan Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Betul itu radhiyallahu anhu juga ya. Yang benar adalah radhiyallahu anhu. Dan sebagian orang kemudian bertanya, kenapa Ibnu Jam'ah khusus untuk Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang lain rahimahullah? Karena beliau memang satu bermazhab Syafi'i, sangat kagum dengan Imam Syafi'i, imam mazhabnya. Lalu yang kita bahas juga secara hukum tidak ada masalah. Anda mendoakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Ibnu Jam'ah radhiyallahu anhu, hukumnya tidak ada masalah. Bahkan Anda mau bersolawat pun untuk guru Anda tidak ada masalah. Hukum bersolawat kepada Muslim hukumnya boleh. Jangankan radhiyallahu anhu, bersolawat pun. Yang ini menjadi ciri khas ketika kita menyebutkan nama Nabi alaihi salatu wasallam. Anda bersolawat untuk Abu Bakar sallallahu alaihi, hukumnya boleh. Ya, Nabi SAW mendoakan salawat bagi orang-orang yang mereka menunaikan zakat, sehingga hukumnya boleh. Jangankan radhiyallahu anhu, salawat pun diperbolehkan. Dan ini hanya soal kebiasaannya. Secara hukum boleh, tapi memang kebiasaannya kita menggunakan salawat itu untuk Nabi alaihi salatu wassalam, radhiyallahu anhu itu untuk para sahabat dari generasi tabi'in dan seterusnya, kita menggunakan rahimahullah. Ini hanya soal kebiasaan, tapi secara hukum boleh tidak mengucapkan radhiyallahu anhu untuk ulama tertentu, siapapun itu, orang Islam misalnya, hukumnya adalah diperbolehkan. Baik. Ahsanallahu alaikum. ولما بلغت رتبة الأدب هذه المزية وكانت مدارك مفضلاته خفية دعاني ما رأيته من احتياج الطلبة إليه وعسر تكرار توقفهم عليه، إما الحياء فيمنعهم الحضور أو الجفاء فيورثهم النفور إلى جمع هذا المختصر. Jika ternyata begitu spesialnya kedudukan adab, namun wasilah-wasilah untuk memahami keutamaannya masih samar, maka apa yang aku lihat berupa kebutuhan para pelajar terhadapnya serta kesulitan mereka untuk terus-menerus menimbanya, baik karena rasa malu yang menghalangi mereka untuk hadir atau karena sikap keras yang justru membuat mereka menjauh, mendorongku untuk menyusun ringkasan ini. Mudzakiran lil 'alimi ma ju'ila ilayhi wa munabbihan lit talibi 'ala ma yata'ayyanu 'alayhi wa ma yashtariku fihi min al-adab wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabati al-kutub thumma adabu man sakana al-madaris muntahiyan aw taliban li'annaha masakinu talabati al-'ilm fi hadhihi al-azminah ghaliban. Ringkasan ini disusun sebagai pengingat bagi ahli ilmu mengenai amanahnya, sebagai penuntun bagi penuntut ilmu tentang hal-hal yang wajib ia perhatikan, serta berisi adab-adab yang perlu diterapkan baik oleh ahli ilmu maupun penuntut ilmu. Di dalamnya juga berisi etika dalam berinteraksi dengan buku-buku dan senarai adab bagi siapa saja yang tinggal di asrama madrasah, baik sebagai senior maupun junior, mengingat madrasah merupakan tempat tinggal umumnya penuntut ilmu di masa ini, yaitu masa penulis. Baik, kita cukupkan demikian. Nafa'anallahu ajma'in bima 'allamana wa zadanallahu ilman wa tawfiqan. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna laka zakirin laka syakirin ilaika awahin munibin laka mukhbitin laka muti'in. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa akhrijna min az-zulumati ila an-nur wa izna min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين.
اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا هدى مهتدين، اللهم اجعلنا هدى مهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.